Selamat malam, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, patut kita bersyukur pada malam hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang tetap dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh diizinkan kembali bertemu, bersekutu pada ibadah PWGT di malam hari ini, Senin tanggal 6 Juni 2022, yang disiarkan langsung dari gedung Gereja Jemaat Masale. Dan yang menjadi mimbar pelayanan dalam ibadah PWGT malam ini, yaitu keluarga Nyonya Kristina Tandirerung dan keluarga Nyonya Martina Rani David, yang kedua-duanya di sektor 3, dan yang akan melayani bahkan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini adalah Ade Oktavina Lumembang STH. Baiklah, mari Bapak Ibu, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di ruangan gereja Jemaat Masale, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap untuk menyembah Dia. Mari bangkit berdiri, kita mengangkat pujian. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bersama-sama bermazmur, yaitu Mazmur 104 ayat 24 sampai 35 secara bergantian. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut.
Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati, binasa, dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Untuk meresponi pembacaan Mazmur serta pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memberkati, mengasihi, menyayangi kami, sehingga kami senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah PWGT Jemaat Masale bersama dengan keluarga Nyonya Kristina Tandirerung dan keluarga Nyonya Martina Raniseni yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, kami siap dan rindu ya Tuhan untuk disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami di dalam memahami, mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama dapat kami pahami, dapat kami mengerti ya Tuhan, terlebih dapat kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai, Tuhan memberkati hamba-Mu, memampukan hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung
dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya memberi tema kuasa Allah dalam kelemahan manusia. Kuasa Allah dalam kelemahan manusia. Shalom dan selamat malam buat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan. Terlebih khusus keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus ditulis pada masa yang sulit dalam hubungan Paulus bersama dengan jemaatnya pada saat itu. Beberapa jemaat yang rupanya telah menyerang Paulus dengan keras. Namun Paulus ingin menunjukkan bahwa ia ingin sekali berbaik, dia ingin sekali menjalin hubungan dengan anggota jemaatnya yang baik. Dalam rangka perbaikan ini, Rasul Paulus menjelaskan dalam suratnya bahwa mengapa ia mengecam dengan keras perlawanan dan celaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu. Dan pada akhirnya kecamannya yang keras itu menghasilkan pertobatan dan kerukunan di dalam jemaatnya yang dilayani oleh Paulus. Dalam surat ini Paulus menunjukkan sikapnya yang sangat rendah hati. Dia mengakui bahwa pelayanan yang diterimanya sebagai rasul dan juga pelayanan para teman-teman sepelayanan Paulus hanyalah pemberian dari Tuhan. Hanya pemberian semata dari Tuhan. Tugas pelayanan memberitakan Injil merupakan kemurahan Allah kepada mereka. Bukan karena hasil usaha mereka, bukan karena pekerjaan mereka, tetapi bukan karena kemampuan mereka, tetapi itu karena Tuhan atau Tuhan yang memberikan mandat kepada mereka. Pelayanan itu akan memberi penyertaan Tuhan dan kemampuan bagi mereka serta kesetiaan Tuhan mendampingi Rasul Paulus bersama dengan teman sekerjanya dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai pelayan Tuhan. Paulus mengakui bahwa pekerjaan yang ada pada kami bukan karena usaha kami, itu karena semata-mata Tuhan yang memampukan kami sehingga kami bisa menjalani itu. Inilah yang menumbuhkan semangat dan sukacita bagi Paulus sehingga ia mengatakan bagaimanapun berat dan tantangan yang saya hadapi dalam menjalankan tugas dan pelayanan ini bersama dengan teman sekerjanya, dia tidak akan pernah tawar hati. Karena dia tahu bahwa pekerjaan yang diembankan kepadanya itu adalah berasal dari Tuhan. Itu yang membuat dia sukacita bahwa walau saya lemah, saya tahu ada Tuhan yang menopang saya. Walau dalam menghadapi cobaan dan tantangan ini, saya tahu itu sangat berat, tetapi saya tidak perlu tawar hati karena saya percaya ada Tuhan bersama dengan saya. Ada beberapa alasan yang tersirat membuat Rasul Paulus tidak tawar hati. Yang pertama, tugas mereka
yang mereka emban adalah dari Allah. Memberitakan Kristus sebagai Tuhan bukan dari mereka sendiri, tetapi melainkan dari Allah. Bukan memberitakan tentang kekuatan yang ada pada mereka, tetapi memberitakan tentang Tuhan atau kemampuan yang ada pada diri Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus menjadi hamba Tuhan karena kehendak Kristus. Bukan karena kemauan Paulus, tetapi karena Tuhan memilih dia menjadi pelayannya. Paulus menjadi pelayan Tuhan karena kehendak Kristus. Yang ketiga, Kristus adalah terang, itulah yang menerangi mata hati setiap orang percaya sehingga beroleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang terlihat dari wajah Kristus. Tuhan sendiri yang menerangi setiap umat Tuhan, memampukan setiap umat Tuhan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Paulus. Yang keempat, Rasul Paulus menyadari dia hanyalah bejana tanah liat di tangan Tuhan, tetapi kekuatan Allah yang melimpah-limpah yang senantiasa bersama dengan Paulus, memberkati Paulus di dalam menjalani pelayanannya, dalam melayani umat Tuhan. Yang kelima, belajar dari pengalaman hidup bersama Tuhan, meskipun mengalami berbagai kesulitan dalam segala hal ditindas, namun dia terjepit, habis akal, mungkin dia kecewa, dia dianiaya, namun dia tidak pernah ditinggalkan. Namun dia menghadapi begitu banyak tantangan, tetapi dia senantiasa merasakan bahwa Tuhan menopang dia di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya. Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Itu yang menguatkan Paulus. Rasul Paulus memegang teguh keyakinan kepada Kristus, meskipun secara manusia atau secara lahiriah dia semakin merosot. Namun dia memegang keyakinan kepada Kristus. Namun Allah senantiasa membaharui semangat, kekuatan dan memberi hikmat serta pengetahuan untuk mengemban tugas yang mulia. Ya. Walau dalam pelayanan Paulus ini tidak berjalan dengan mulus ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada tantangan yang dia hadapi, ada persoalan yang dia hadapi. Namun tidak pernah putus asa. Karena dia tahu bahwa pekerjaan yang saya kerjakan ini, sesuatu yang saya kerjakan ini berasal dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memampukan saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Walau saya lemah, ada kuasa Allah yang bekerja di dalam diri saya. Jadi Paulus tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas dalam menjalankan tugas dan pelayanannya. Walau dia lemah, karena ada pribadi yang menopang dia, memampukan dia di dalam mengangkat tugas dan pelayanannya. Berangkat dari keteguhan iman, inilah yang membuat Rasul Paulus mengambil kesimpulan bahwa penderitaan yang dialaminya bersama rekan-rekan adalah penderitaan yang ringan. Karena ada Tuhan yang bersama dengan dia, memampukan dia. Paulus menerima derita itu sebagai suatu proses di mana Allah bekerja untuk mendatangkan berkat yang melimpah. Walau pada saat itu Paulus sedang menghadapi tantangan, tetapi dia tahu bahwa ini adalah proses yang Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat-Nya yang melimpah di dalam kehidupan Paulus. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, walau Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sesungguhnya ibu-ibu yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, bagaimanapun Rasul Paulus tetap bersentuhan dan tetap membutuhkan hal-hal yang kelihatan. Namun
bagi Rasul Paulus, dia memandang hal-hal yang kelihatan itu bersifat sementara dan mengalami kemerosotan. Artinya terbatas atau memiliki limitasi. Ini menguatkan dan menegaskan bahwa yang utama atau prioritas adalah memperhatikan yang tidak kelihatannya itu berkat sorgawi. Ini yang harus menjadi utama. Yang harus kita ingat, yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Paulus ini memperingati juga atau mengingatkan juga kepada anggota jemaatnya bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Kemuliaan yang akan dialami bersama dengan Kristus dan pembaharuan rohani oleh Allah dari sehari ke sehari. Jadi yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh jemaatnya ialah memikirkan kehidupan yang kekal. Karena kita pada saat ini hanya hidup sementara. Di dunia ini hanya sementara. Ibu-ibu yang sama diberkati dalam Tuhan. Dalam bacaan kita pada saat ini ada 3 hal yang menjadi bahan perenungan kita. Yang pertama, tidak tawar hati atau jangan tawar hati. Tidak tawar hati atau jangan tawar hati. Seorang teolog pendeta Eka Dharma Putra memandangkan istilah tidak tawar hati ini dengan beberapa sebutan, yaitu tidak kecil hati, tidak frustasi, tidak stres dan depresi. Kalau kita lihat dalam Alkitab, kita bisa temukan 11 kali, ada dalam Yosua 1 ayat 9, Yosua 8 ayat 1, Yosua 14 ayat 8, dan di dalam perjanjian baru ada 2 Korintus 4 ayat 1, Efesus 3 ayat 13. Dalam deretan ayat ini ada beberapa padanan kata yang dipakai atau istilah yang digandengkan, yaitu kuatkanlah hatimu, teguhkan, jangan kecut dan jangan kecil hati. Bersama Tuhan serta keyakinan yang teguh pada pertolongan Tuhan tidak akan membuat kita tawar hati. Sehingga tidak ada yang harus ditakuti, kita harus kuat, bangga memiliki Kristus, berbesar hati, dan hidup selalu bersyukur supaya tetap memiliki sukacita. Jadi yang harus kita catat pertama, tidak perlu tawar hati. Ketika kita bersama Tuhan dan yakin serta teguh pada pertolongan Tuhan, tidak membuat kita menjadi tawar hati. Tidak perlu ada yang harus kita takuti. Kita harus bangga memiliki Kristus. Kenapa kita harus bangga memiliki Kristus? Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Baru-baru kemarin kita memperingati hari keturunan Roh Kudus. Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita yang akan memampukan kita, menopang kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana ketika murid-murid Yesus menanti janji dari Tuhan, mereka berada dalam sebuah ruangan, mereka sedang berdoa dan turunlah Roh Kudus itu berbentuk lidah api. Kita ingat Petrus, sosok Petrus yang berkhotbah, berpidato di depan orang-orang Yahudi yang mengatakan, kami tidak mabuk, ini baru jam 9 pagi. Sehingga Petrus berkhotbah menceritakan tentang Yesus. Siapa Petrus dulu? Petrus ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ingat dia adalah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pada saat itu ketika Yesus mau diadili, Petrus menyangkal dia. Karena dia takut. Ketakutan sangat besar di dalam dirinya ketika dia ditanya, engkau kenal pribadi ini? Dia mengatakan, saya tidak kenal dia. Bahkan ketiga kalinya ditanya, dia sempat bersumpah. Demi Allah saya tidak pernah mengenal orang ini. Karena ketakutannya yang ada di dalam dirinya. Tetapi ketika Petrus telah menerima kuasa dari Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus yang memampukan dia, tidak ada ketakutan di dalam dirinya. Paulus
Petrus berbicara di depan umum. Memampukan dia untuk bisa berkata-kata. Ini membuat juga kita bahwa apa yang perlu kita takuti ketika kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan tidak pernah meninggalkan kita. Walau dalam menjalani kehidupan ini kita lemah, tetapi yang perlu kita catat bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup yang tidak pernah meninggalkan saya. Yang kedua, Allah bekerja dalam setiap penderitaan yang dialami setiap orang percaya. Allah bekerja dalam setiap penderitaan yang dialami setiap orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jujur kita akui bahwa penderitaan itu adalah bagian hidup manusia. Tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Tentu orang percaya juga. Penderitaan tidak akan pernah lepas selama nafas masih di kandung badan. Ya. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, penderitaan itu akan senantiasa ada dalam kehidupan kita, akan senantiasa kita hadapi. Namun firman Tuhan dan Rasulnya Paulus mengajak semua orang percaya memandang penderitaan itu bukan suatu penghalang atau beban, tetapi sebagai realitas hidup dunia yang di dalamnya dibutuhkan perjuangan. Ya. Nang realitas liumnya bahwa penderitaan itu ada. Tetapi dibutuhkan perjuangan dari pribadi. Yaitu memiliki iman. Kita pegang bahwa kekuatan dan iman di dalam Tuhan dan bersama Tuhan pasti saya bisa. Di dalam Tuhan pasti Tuhan menolong saya. Dalam penderitaan orang percaya kepada Kristus, pasti Tuhan menopang dia, memampukan dia. Karena Kristus bekerja, maka ada kekuatan dalam setiap pribadi-pribadi yang takut kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan. Ada hikmat dan ada pengharapan. Oleh sebab itu, tidak perlu tawar hati, tidak perlu cemas, kecut dan takut menghadapi penderitaan itu. Ya, secara khusus buat Oma Christina Tandirerung yang pada saat ini masih dalam proses pemulihan. Ya. Bersama dengan orang tua dari Bapak David Seni, kita percaya bahwa begitu berat dalam menjalani kehidupan ini ketika ada tantangan penderitaan yang kita hadapi. Tetapi buat Oma Christina Tandirerung bersama dengan orang tua dari Bapak David Seni terus berserah kepada Tuhan. Kuatkan iman, percaya bahwa Tuhan ini tidak pernah meninggalkan saya. Ya. Memang dalam menjalani kehidupan ini ada saja penderitaan, tantangan yang kita hadapi. Maka dari itu dibutuhkan perjuangan dari kita, semangat dari kita. Ya. Dan selalu tanamkan dalam hidup kita, dalam diri kita bahwa penderitaan ini kecil dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang lebih besar. Ya. Kuasa Tuhan mampu melepaskan kita dari setiap belenggu-belenggu, dari setiap persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Ya, Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dan Tuhan yang punya banyak solusi. Ya. Kita tidak pernah pikirkan pertolongan Tuhan akan datang seperti ini, tapi ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. Walau kita lemah, walau kita terbatas, tetapi Tuhan yang kita sembah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang punya kuasa yang sangat luar biasa. Yang terakhir, senantiasa mengarahkan hidup untuk memperoleh harta surgawi atau kemuliaan yang kekal. Rasul Paulus memahami bahwa selama hidup di dunia ini haruslah memandang kepada Kristus dan kemuliaan yang dianugerahkan bagi orang percaya. Karena hidup di dunia terbatas dan mengalami kemerosotan secara manusia dan lahiriah, maka jangan disia-siakan. Hidup jasmani dan rohani kita ibarat alat
atau bejana tanah liat di tangan Tuhan. Meskipun kita lemah Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun kita rapuh, buruk, tapi ada potensi Tuhan di dalamnya. Orang percaya diajak untuk memakai potensi itu dengan tetap mengarahkan hidup untuk mencari harta sorgawi melalui hidup ini. Ini sepadan dengan ucapan Yesus bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sikap hidup ini jugalah yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang dapat kita lihat dari pernyataannya bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dari firman Tuhan ini melalui tema kita, kuasa Allah dalam kelemahan manusia. Walau manusia itu lemah, tetapi ada kuasa Tuhan di dalam dirinya. Dan kita akui bahwa kita semua manusia ada lemah, manusia yang terbatas. Tetapi ada Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Kemarin kita telah menerima atau memperingati hari keturunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Semua orang percaya. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, tetapi mari kita selalu membangun keyakinan bahwa saya pasti bisa. Saya bisa melewati ini. Walau saya lemah, walau saya terbatas, walau saya sudah lansia, saya sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Tetapi ada kuasa Tuhan yang memampukan saya melewati step by step. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menjalani kehidupan ini, seberat apapun tantangan Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti terasa ringan ketika kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan percaya dan hanya menaruh harap kepada Tuhan, dan kita tahu serta berpengharapan kepadanya bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini meneguhkan hati kita dalam menjalani kehidupan bahwa walau saya lemah, tetapi ada kuasa Tuhan yang memampukan saya. Seberat apapun tantangan yang saya hadapi, ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari tantangan yang saya hadapi pada saat ini. Amin firman Tuhan. Terima kasih firman Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang tetap setia mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya. Untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mazmur 119 ayat 108. Mari kita mengiringi persembahan. Terima kasih ya Tuhanku. Di
kita satu di dalam doa, syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa setianya Engkau Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami, memberkati kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu di dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Umat-Mu telah menaikkan puji-pujian kepadamu, bahkan kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan dan renungkan pada malam hari ini, kami terus dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk semakin mendalami, memahami akan firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi penuntun kami dalam menjalani kehidupan ini, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami datang berdoa kepadamu bersama dengan keluarga Nyonya Kristina Tandirerung. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus dialami oleh Oma terkasih. Walau pada saat ini Oma masih dalam proses pemulihan, kami terus datang kepadamu menaruh harap. Mari Engkau Tuhan terus memperlengkapi dia, menyertai dia, menyembuhkan dia ya Tuhan. Sehingga Oma terkasih, Oma Kristina Tandirerung dapat pulih dari penyakitnya, kembali sehat. Seperti waktu-waktu yang lalu dan Oma kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Engkau kuatkan iman percayanya Tuhan, biarlah Oma terus berpengharapan, menaruh harap, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat anak-anak dari Ibu Kristina Tandirerung, Mama Ria di Toraja, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan keluarganya. Mari Engkau Tuhan senantiasa menolong, mengasihi, memberkati dia. Berkati Ria yang akan masuk dalam bangku sekolah di tingkat SMP, Julian yang akan masuk ke dalam SD, dan ladies yang akan masuk ke dalam playgroup, serta anak kekasih Ino yang pada saat ini sedang mengikuti semester penaikan kelas. Mari Engkau Tuhan menyayangi mereka, beri kuat dan sehat kepada mereka. Biarlah mereka Tuhan di dalam pendidikan mereka terus semangat di dalam menggali ilmu, mengejar cita-cita mereka Tuhan. Dan mari Engkau Tuhan lapangkan jalan bagi mereka dalam meraih segala impian dan harapan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak terkasih atau saudara terkasih Fendi dalam pekerjaannya, di dalam masa mudanya. Engkau tahu yang terbaik buat Fendi Tuhan. Mari Engkau Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidupnya, mengasihi dia, melindungi dia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaannya hari lepas hari. Biarlah kekasih Fendi senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa nyata dan terus dinyatakan dalam kehidupannya lewat hari-hari yang dilewati ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga yang ada di Bone, di Lamasi, dan di Toraja. Engkau tilik mereka satu persatu, Engkau sayangi mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka, beri kuat dan sehat kepada mereka. Biarlah segenap keluarga dimanapun mereka berada, senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan, senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami datang berdoa buat keluarga Nyonya David Seni. Keluarga bersyukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan sehingga keluarga David Seni sampai pada saat ini dalam keadaan yang sehat. Mereka bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami mau berdoa memohonkan tuntunan kuasa Tuhan
penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan buat anak kekasih Lord bersama dengan istrinya, di mana sampai pada saat ini tetap menanti kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Mari Engkau Tuhan menyertai dia, mendengarkan isi hatinya, mendengarkan kerinduan dari Lord bersama dengan istrinya Tuhan. Kami tahu bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Mari Engkau Tuhan kuatkan iman percayanya, sehingga dia terus percaya, mengandalkan Tuhan, dan dia terus pegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan senantiasa mendengarkan seruan setiap orang yang percaya, yang rendah hati, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan buat Ratu Ayu yang pada saat ini menanti pendaftaran CPNS. Semoga Tuhan membukakan jalan buat anak terkasih Ratu Ayu dan senantiasa sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan ini, dalam mencari lapangan pekerjaan. Kiranya ditunjukkan dari Tuhan sesuai dengan kemampuan dari anak terkasih kami, Ratu Ayu. Kami berdoa ya Tuhan buat Lutria dalam persiapan ujian meja. Semoga Tuhan memampukan dia, memberikan dia kekuatan kesehatan, sehingga Lutriayu dapat mengikuti ujian meja dengan baik, dan apa yang diharapkan, dicita-citakan, Tuhan melapangkan jalan yang terbaik buat anak kami, buat anak terkasih Lutridia. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami berdoa buat anak terkasih Yehezkiel dalam pekerjaannya, dimanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan, mari Engkau lindungi dia, jauhkan dia Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tapi mari Engkau terus menyayangi dia, menyatakan yang terbaik dalam hidupnya lewat pekerjaannya ya Tuhan. Sehingga anak terkasih Yehezkiel lewat pekerjaannya senantiasa merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami berdoa buat orang tua dari Bapak David Seni yang dalam lanjut usia, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memampukan dia dalam menjalani kehidupan ini. Walau dia dalam kelemahan tubuh, walau dia dalam lanjut usia, dia tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menopang dia, mengasihi dia, memampukan dia dalam menjalani kehidupan ini. Ada Tuhan yang sebagai gembala yang senantiasa membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Kiranya Tuhan juga terus memampukan, mengasihi, memberikan umur panjang kepada Bapak David Seni dalam menjalani kehidupan ini, merawat ibu terkasih, diberikan kekuatan kesabaran dari Tuhan, sehingga dia terus menaruh harap dan mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Bahkan secara khusus pada saat ini dalam mendampingi orang tua terkasih karena dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat Rudi dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan terus memberkati dan melindungi dia, sehingga Rudi terus semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta dalam pekerjaannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat ibu terkasih, Ibu David Seni di dalam masa pensiun. Semoga tetap dalam lindungan tangan Tuhan, diberi kuat dan sehat dari Tuhan, umur panjang dari Tuhan, sehingga ibu terkasih dalam menikmati hidup anugerah Tuhan dalam masa yang lanjut usia, senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, melihat kesuksesan dari anak-anak serta cucu, melihat kebahagiaan dari anak-anak, dan apapun yang dirindukan oleh ibu terkasih, Ibu David Seni, mari Engkau Tuhan melapangkan jalan buat dia. Ya Tuhan ya Allah, Engkau tahu yang terbaik buat Ibu David Seni, sekeluarga, buat Oma Kristina Tandiren sekeluarga. Mari Engkau Tuhan melapangkan jalan buat
keluarga mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat Tuhan yang pada malam hari ini mengikuti ibadah PWGT Jemaat Masale dimanapun mereka berada. Apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, Engkau datang memberkati mereka, mengasihi mereka, beri kuat kepada mereka, berikan umur panjang kepada sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka dalam menjalani kehidupan ini senantiasa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Umat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Engkau berkati mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Umat-Mu Tuhan serta keluarga telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Engkau Tuhan berkati dan terima persembahan kami ini. Dan berkati pengurus PWGT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mampukan mereka Tuhan dalam menjalankan setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan yang mengangkat tugas pelayanan pada malam hari ini. Ada Ibu terkasih, Ibu Margareta Tumonglo sebagai liturgis, Ibu Adriani Salamba sebagai operator musik, dan Saudara Charles sebagai tim multimedia. Engkau mampukan kami semua Tuhan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kami. Biarlah kami terus setia di dalam melayani umat-Mu Tuhan, dan semua itu hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni salah dan dosa kami, ini doa syafaat kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Ku Mau Berjalan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah PWGT pada malam hari ini. Atas nama keluarga yang terjadwal, yang menjadi mimbar pelayanan, mengucapkan terima kasih kepada hambanya Ade Oktavina Lumembang STH yang telah memimpin dan memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya Tuhan tetap memberi kuat, sehat dalam tugas pelayanannya, bahkan menjadi berkat dalam jemaat. Juga diucapkan terima kasih kepada pemusik dan petugas multimedia, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan mengasihi semua. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat sehat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.